Memangkas daun dan memotong cabang adalah cara yang biasa dilakukan oleh semua penghobi adenium untuk mengontrol bentuk pohon dan menumbuhkan cabang baru pada tanaman adenium. Cara seperti ini juga digunakan untuk menghentikan percabangan yang terus memanjang. Namun pada fase pembesaran bibit atau fase vegetatif bibit adenium, saat kita ingin merangsang pertumbuhan tunas cabang samping, perlakuan pemangkasan atau pemotongan cabang sangat tidak disarankan. Karena proses pruning akan menghambat pertumbuhan pembesaran bibit adenium. Pertumbuhan pembesaran bibit tanaman adenium sangat berkaitan dengan fotosintesis yang dilakukannya. Banyaknya fotosintesis yang dilakukan adenium bergantung pada banyaknya daun yang dimilikinya. Pembesaran tanaman adenium akan lebih maksimal pada tanaman adenium yang memiliki daun yang cukup banyak. Halo teman-teman hobis, selamat datang di channel YouTube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Setiap jenis atau varian adenium mempunyai karakter pertumbuhan yang beragam. Pada umumnya, jenis adenium arabicum mempunyai karakter bawaan caudex atau batangnya yang lebih cepat melebar. Adenium arabicum mempunyai ciri khas, bentuk batang atau caudeknya yang pendek dan besar, dengan pertumbuhan cabang yang rata-rata aktif. Jenis arabicum pun tidak semua sama dalam pertumbuhannya. Ada yang aktif dalam menumbuhkan tunas cabang samping, bahkan ada yang sulit mengeluarkan cabang. Ada yang cabangnya gemuk dan berisi, ada pula cabang arabicum yang kurus. Pada tanaman adenium, yang masih dalam tahap pembesaran, atau dalam fase vegetatif, saya jarang melakukan pemangkasan pada tanaman adenium yang masih tertanam dan dalam keadaan sehat. Saya tidak menjadwalkan pemangkasan rutin pada tanaman adenium dalam tahap pembesaran. Untuk merangsang agar tunas cabang pada bibit adenium, agar dapat tumbuh dengan aktif di sekeliling batangnya, saya menggunakan bantuan cahaya matahari untuk mengontrol pertumbuhan cabangnya. Cahaya matahari akan menghambat kerja hormon auksin yang ada pada tanaman adenium. Auksin adalah hormon pertumbuhan yang ada di setiap tanaman, yang mengatur pertambahan panjang sel batang, dan meningkatkan dominansi apikal atau pertumbuhan pucuk daun. Tapi auksin tidak dapat bertahan dengan cahaya matahari yang tinggi. Maka dari itu, cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman adenium untuk menghambat dominansi apikal atau pertumbuhan pucuk daun. Dan cahaya matahari dapat merangsang tunas lateral atau pertumbuhan tunas cabang samping bibit tanaman adenium. Untuk merangsang agar tunas cabang pada bibit adenium tumbuh dengan aktif di sekeliling batang. Caranya cukup mudah, hanya perlu ketekunan saja. Seringlah memutar pot adenium secara berkala, kira-kira diputar kurang lebih 45 derajat, setidaknya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Agar seluruh bagian tanaman adenium mendapatkan cahaya matahari pagi secara merata.
Hormon-hormon pertumbuhan yang ada pada tanaman adenium, sangat bereaksi terhadap cahaya matahari pagi. Terutama hormon auksin yang ada pada bibit adenium. Dengan hormon auksin yang melemah karena terkena cahaya matahari, pertumbuhan pucuk daun atau dominansi apikal akan terhambat juga. Dan akan merangsang pertumbuhan tunas cabang samping atau tunas lateral pada bibit adenium menjadi lebih aktif. Dengan memutar pot tanaman secara berkala, seluruh bagian tanaman adenium mendapatkan cahaya matahari pagi secara merata. Ini adalah teknik sederhana dari konsep alam, yang membantu bakalan bibit tanaman adenium mendapatkan bentuk yang lebih baik. Teknik ini sangat efektif digunakan hanya pada tanaman yang masih muda, yang masih dalam fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Pada bibit adenium yang masih dalam fase pertumbuhan, tanaman adenium lebih peka terhadap sinar matahari, tidak seperti tanaman adenium yang sudah dewasa atau tanaman adenium yang sudah memasuki fase generatif. Bagaimana cara menangani tanaman adenium yang lebih tua? Untuk tanaman adenium yang sudah dewasa, dan sudah memasuki fase generatif, jawabannya adalah hanya dengan teknik pemangkasan. Selain cahaya matahari, pertumbuhan tunas cabang samping bibit adenium juga dipengaruhi oleh media tanam yang tepat, cara pemberian pupuk, dan pemberian pestisidanya. Pemberian pupuk untuk bibit adenium sebaiknya diberikan hanya ke media tanamnya saja, tidak diberikan pemupukan melalui daun yang dikenal dengan pemupukan foliar. Calon tunas cabang pada bibit adenium sangat peka terhadap benda asing terutama bahan kimia. Tunas muda akan mati dan gagal tumbuh, jika terkena semprotan pupuk. Selain cara pemupukan, pemakaian pestisida yang berlebihan seringkali menghambat tumbuhnya calon tunas cabang samping. Karena bahan kimia yang menempel pada calon tunas cabang adenium, akan menghambat tumbuhnya calon tunas tersebut. Bahkan akan membuat calon tunas cabang samping tersebut gagal tumbuh. Maka bijaklah dalam pemakaian pestisida, gunakanlah saat diperlukan saja. Dengan cabang yang banyak, pasti daun yang dimiliki akan lebih banyak. Dengan banyaknya daun, maka akan banyak pula fotosintesis yang akan dilakukan oleh adenium, dan batang bonggol adenium pun akan mudah untuk membesar. Selain menentukan strategi perawatan adenium, dan menentukan pupuk yang tepat, pemilihan benih dan bibit adenium akan sangat menentukan karakter pertumbuhan dan perkembangan adenium. Setiap jenis adenium akan membawa sifat dan karakter dari indukannya. Faktor genetik bawaan atau keturunan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan adenium. Gen merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman adenium mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan warna kulit. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium tersebut. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma. Semoga video ini bermanfaat, dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium.
Tekan tombol jempol ke atas apabila suka, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma, dengan tekan tombol subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.